Shalom, selamat beribadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, kita masyurkan. Haleluya! Dengan semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita datang beribadah kepada Tuhan, dan izinkan saya membaca firman Allah dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 15, demikian bunyi firman Allah. Dan berserulah, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Haleluya. Tema firman Allah adalah the battle is not yours, but God's. Ya, jadi pertempuran ini bukan milikmu, tapi peperangan itu adalah milik Allah. Jadi peperangan ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Artinya dalam peperangan rohani, kita hanyalah orang-orang yang melakukan bagian kita, yang menghancurkan kekuatan setan, bukan kita tapi Tuhan. Tapi kita belajar dulu dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi ya. Jadi dia bernubuat dan mengatakan firman Allah ini, dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan bagi saya. Dan ketika saya membaca ini, dan saya sudah sering kali membawakan Yosafat ini ya, sudah sering kali, tetapi ketika saya membaca kembali dalam Ulangan 20, saya tertegun kepada ayat yang ke-15 ini. Mengapa? Kita sudah tentu menyadari bahwa Roh Allah ada dalam kehidupan kita, dan ingatlah bahwa Dia akan senantiasa menolong kita di dalam peperangan kita. Jika kita minta Allah menolong kita, maka Ia akan melakukannya bagi kita, dan ketahuilah Tuhan tak terkalahkan dan selalu menang di dalam peperangan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membiarkan Allah berperang bagi kita. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, kata Alkitab, dengan menyadari peperangan bukan milik kita, tetapi milik Allah. Jadi ini kisah yang kita sudah tahu, sama-sama tahu bagaimana sekumpulan orang Moab, orang Amon, orang Meonim, dan sekumpulan orang-orang pegunungan Seir bersatu untuk menyerbu orang Israel. Tentu ketakutan yang sangat luar biasa meliputi orang-orang Israel, terutama raja sebagai pemimpin. Dia tahu persis apa artinya sebuah pasukan yang besar. Dia tahu persis apa artinya strategi perang. Jadi dia tahu persis kalau mereka menghadapinya dengan kekuatan mereka, mereka akan terkalahkan. Dan itu sebabnya Yosafat datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Allah menjawab bahwa ketakutan yang mereka miliki oleh akibat pasukan yang begitu besar membuat mereka mengalami rohnya terintimidasi. Tapi dari ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa supaya seluruh rakyat termasuk raja jangan takut, karena pertempuran atau peperangan bukan milikmu tapi milikku, kata Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa peperangan itu milik Allah, kita hanya melakukan bagian kita, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Bukan kita yang menghadapinya, tapi Tuhan dengan caranya, dengan kekuatannya, dengan mujizatnya. Dan kita tahu sama-sama bagaimana Tuhan melakukan terobosan besar, dan orang Israel hanya memuji Tuhan. Terjadi pertempuran antara orang Moab, orang Amon, dan penduduk pegunungan Seir itu. Setelah itu mereka saling bunuh-membunuh.
Itulah hebatnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, pertempuran bukan milikmu, milikku. Jadi peperangan rohani ini juga bukan milikmu, milik Tuhan. Artinya, apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, yaitu menggunakan perlengkapan senjata Allah dengan ketaatan penuh kepada Allah, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Yosafat datang kepada Allah, Yosafat menyerahkan diri kepada Allah, bahkan disertai doa dan puasa. Ini banyak kali orang-orang percaya tidak berdoa dan berpuasa. Yang berpuasa mungkin hanya beberapa orang, itu pun kadangkala saja. Ya kalau ada masalah besar, ya kalau small problem ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah big problem, wah nangis-nangis sambil puasa, ingusnya rasa juga. Karena saya pernah merasakan. Nikmat ya, puji Tuhan. Ya karena ingus kita sendiri, jadi kita nggak kerosol. Haleluya. Jadi yang kedua kata firman Allah, yang bagaimana kita membiarkan Allah berperan bagi kita. Yang kedua, dengan mengenali keterbatasan manusia. Kalau kita baca dalam kisah ini, raja bilang begini, kami tidak tahu apa yang akan kami perbuat. Itulah dia menyadari bahwa kekuatannya tidak seberapa. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena roh, kata Tuhan. Karena Allah, karena Tuhan. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita fokus kepada Allah. Kita mencari Allah. Mencari wajahnya. Bertobat. Maka apa yang menjadi bagian Tuhan dalam peperangan itu yang katakan menjadi miliknya, itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kita kan setiap hari ini mengalami peperangan rohani. Kita ini seringkali iblis katakan begini, aku cari kesempatan untuk dia lengah. Ya kan? Ya setan itu sangat kuat. Jangan bilang setan itu nggak kuat, tapi dia nggak maha kuat, nggak maha kuasa, tapi kuat. Dia telah punya pengalaman menghancurkan sebuah keluarga harmonis di Taman Eden. Dia mempunyai pengalaman untuk menghasut orang dalam pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Kain. Dia tahu persis bagaimana membuat orang-orang memberontak kepada Allah. Dia punya kekuatan, tetapi tidak maha kuat. Yesuslah yang maha kuat, Allah lah yang maha kuat. Kalau kita menyadari keadaan kita, tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita merasa hebat, tidak perlu. Kalau kita menyadari peperangan ini bukan milik kita, tapi milik Allah, maka ketergantungan kita kepada Allah, penyerahan kita kepada Allah, itulah yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Jadi jangan pernah menganggap Anda punya kelebihan yang istimewa. Dan Yesus saja sebagai Tuhan, sebagai manusia 100%, sebagai Allah di masa di bumi ini, setan mencobai dia, apalagi kita. Bahkan kata firman Allah dalam Lukas 4 ayat 13, dia cari kesempatan. Namanya cari kesempatan. Jadi dia monitor. Aduh, saya bilang ini setan ini panjang sabar dalam menggunakan waktunya. Kenapa? Dia cari kesempatan untuk menghancurkan Yesus. Wah, dia menganggap ini dia kesempatan. Dihasutnya siapa? Si itu yang memberikan 30 keping perak itu, Yudas Iskariot itu. Dihasut, diserah. Haleluya. Janganlah menjadi penghasut. Dan jangan juga mau dihasut. Haleluya. Banyak orang suka-suka dihasut. Ada banyak orang provokator yang sukanya seperti Badi Kora itu. Seperti Kora itu. Abiram. Ya, datanya. Saya tidak mau dibilang menjadi keluarga pemberontak. Saya mau disebut keluarga yang taat di hadapan Tuhan. Dan itulah tujuan kita sebenarnya. Setiap pribadi taat kepada Tuhan. Kalau kita menyadari kemampuan kita, keterbatasan kita, kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, kepercayaan kita
Allah harus betul-betul, karena iman itulah yang mengalahkan dunia ini. Iman itu pula lah yang mengalahkan setan. Iman itu pula iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Allah di dalam Yesus. Maka dia yang ketika kita beriman, yang dilihat setan itu bukan Anda, Tuhan yang ada dalam kita, darahnya mengalir dalam kita. Jadi kalau saya ngusir setan, saya suruh dia lihat wajah saya, lihat mata apa? Ya, mungkin orang nggak tahu, tapi kalau setan itu tahu bahwa siapa yang ada dalam kita, dia tahu. Dan setiap kali saya suruh ngusir setan, pasti saya suruh, lihat mata saya. Dia lihat dengan cara begini. Kalau sudah cara begini, sudah. Sudah pasti dia keluar, ya. Sudah pasti. Dan pasti dia keluar. Karena Yesus yang dilihatnya di dalam kita, itu membuat ketakutan, teror bagi dia. Dan ketika Yesus mengusir dia keluar, iman kita mengalahkan. Biarpun kita menyadari kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan, tapi kita punya iman yang kita andalkan dalam hidup ini, yaitu iman kepada Yesus. Dan Yesus itulah yang akan menyatakan kekuatannya bagi kita. Yang ketiga, dengan membiarkan kekuatan Allah bekerja, ya, melalui ketakutan, melalui kekhawatiran, intimidasi mungkin, ya. Seperti orang Israel kan dikatakan takut, tapi bukan karena takut mereka berdiam diri, pasrah. Tidak, mereka datang menyembah Allah. Mereka datang menyerahkan persoalannya kepada Allah. Ada orang takut, ada orang khawatir, bukannya membiarkan Allah bekerja melalui kekhawatiran kita itu, supaya melenyapkan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Banyak orang semakin memegang kekhawatirannya, memegang rasa kecewanya, memegang rasa sakit hatinya, tidak membiarkan Tuhan untuk bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Paulus katakan, justru dalam kelemahanku, kasih karunia Allah itu sempurna. Mengapa? Ketika kita lemah, kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di situ kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kaki yang terpesok tidak akan dibiarkannya begitu terus gitu. Dia akan bangkitkan, dia akan kuatkan untuk kita bisa berjalan. Tapi walaupun kita dasar, kita kuat dengan seperti harimau yang siap menerkam, tetapi kalau kita, jadi bahwa dengan membiarkan kekuatan Allah bekerja dalam kehidupan kita, di dalam peperangan rohani ini, kenapakah saya kaitkan dalam peperangan Yosafat dengan peperangan rohani? Karena pada prinsipnya adalah bahwa Tuhan itu mau membela siapapun. Kita kan nggak bertempur secara fisik saat ini, terkecuali di Taliban sana yang suka-suka memerangi bangsanya sendiri, hanya hausnya kekuasaan, hausnya mengutamakan kehebatan mereka dan merasa mereka lebih hebat dari semuanya, lebih suci. Janganlah ya, kita semua sama manusia ciptaan Tuhan. Ya nanti di pengadilan Allah kita berargumentasi. Ya usah mengkafir-kafirkan orang. Kita kan Alkitab katakan tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Kalau kita mengkafir-kafirkan orang, kata Tuhan, kita dihukum. Ya, siapapun itu, tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang. Ya memang ada orang kafir, ada. Tapi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya, tidak boleh. Jadi, biarkan kekuatan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kata firman Allah, yang keempat, pertanyaannya, bagaimanakah kita membiarkan Allah berperang bagi kita dengan mengerjakan dan melakukan kehendak Allah? Sama seperti Allah katakan kepada Yosafat melalui tadi si Yahaziel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya. Ayat 16 dulu sahabat. Besok harus kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan
kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu berperang, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempat dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah, besok menghadap mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi, Bani Kehai dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Jadi mereka mengejar dan melakukan kehendak Allah. Jadi disuruh maju, mereka maju, disuruh berperang, mereka berperang. Tapi ketika disuruh berperang, nanti gak usah kamu berperang di situ gitu loh. Kan aneh, disuruh berperang, tapi nggak berperang. Aku yang berperang. Artinya yang mau saya katakan, apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diinginkan Allah, itu yang kita lakukan. Bukan apa yang kau inginkan, bukan kehebatanmu yang kau lakukan, bukan kemampuanmu yang kau lakukan, tapi nasihat Tuhan, firman Allah, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kejar kehendaknya dan lakukan kehendaknya itu. Yosafat melakukan. Kalau kita baca, dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ya walaupun kadang-kala ya benar di hadapan Allah, kadang-kala dia terjerembab juga ya. Terjerembab dalam arti kalau kita baca bagaimana dia bersekutu dengan Ahazia, raja yang lalim itu. Ya, kemudian Allah menghukumnya. Jadi bersekutu mengadakan untuk membuat kapal, tapi Tuhan menegurnya dan Tuhan hancurkan sendiri. Artinya mau saya bilang begini, bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, mungkin kita salah melangkah. Ya, mungkin kita salah melangkah seperti Yosafat. Tapi Tuhan akan ingatkan kita. Kalau kita mencari melakukan kehendak Allah, Allah tidak biarkan kita untuk terjerembab, untuk terjatuh. Firman Allah katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tapi Tuhan akan bangkitkan kembali. Tuhan akan bangunkan supaya apa? Supaya jangan tergeletak. Kalau orang-orang kudusnya tergeletak, siapa lagi yang menjadi perantara? Makanya ada firman Allah dalam Amsal katakan, kalau yang memerintah itu orang-orang lalim, maka ya kehancuran yang terjadi. Tapi kalau orang benar memerintah, maka sukaria, sukacita, sama dengan Yosafat ketika dia memerintah, rakyat aman, dari seluruh penjuru aman, diberkati oleh Tuhan. Makanya setiap kali saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, orang-orang muda masa kini, supaya mereka punya penglihatan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf. Wah, orang-orang muda itu yang tangguh dalam iman mereka, keyakinan mereka, tetapi sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan istana, pekerjaan-pekerjaan hebat, bukan hanya sanggup, tapi membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, membawa keadilan. Bangsa yang mengenal Allah. Haleluya. Jadi, kejarlah kehendak Allah. Dan biarkan Allah berperang bagi kita. Kita hanya mengejar kehendak Allah. Ini, kalau dikatakan kasih musuhmu, ya kasih. Gak mudah kan mengasihi musuh. Ampuni orang yang telah nyakitin kan. Ampuni. Gak mudah kan? Ya. Jangan kita nggak dibilang bunuh, enggak. Orang pindah agama, bunuh, enggak. Biarkan, serahkan dia pada kehendaknya, kata firman Allah. Kan hebat Tuhan kita itu. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi manusia, tapi kalau manusia menuruti keinginannya, kata firman Allah, biarkan saja. Karena hebatnya Tuhan itu tidak memaksakan kehendak. Tapi banyak orang mau memaksakan kehendaknya di bangsa ini. Memaksakan kehendaknya bagi golongan-golongan tertentu. Merasa mayoritas. Indonesia dibangun, Indonesia merdeka oleh karena semua etnis, suku, kaum, agama di bangsa ini. Ada berbagai agama yang membangun Indonesia bersama. Ada keputusan bersama di bangsa ini. Kok ada orang yang memaksakan kehendaknya di bangsa ini?
Kita hanya disuruh oleh founding fathers untuk membangun bangsa ini, bukan meruntuhkannya, bukan menghancurkannya. Kita diusul mengisi kemerdekaan ini. Bangunlah jiwa ini, jiwanya dibangun, badannya dibangun, tapi untuk melakukan kehancuran. Ya, kehancuran bagi orang-orang lain. Bukan begitu caranya. Mencari kehendak Allah itu, kalau Allah yang kita sembah itu, Allah Israel adalah Allah yang memang kadang akan menunjukkan setengahnya sifat aslinya. Dalam sifat aslinya dia menunjukkan keadilannya, yang berdosa tetap dihukumnya. Daud dihukum, walaupun dia bertobat, masalah terus datang ke dalam. Jadi Allah itu nggak pernah bermain-main dengan dosa, tidak pernah bermain-main dengan kejahatan. Sekalipun orang yang dikasihinya, Anda tahu bagaimana Musa melanggar kehendak Allah, bagaimana Tuhan katakan kau berbicara kepada batu itu, sebagaimana bilangan katakan, bicara saja sama batu itu di depan bangsa Israel, maka dia akan mengeluarkan air untuk bisa diminum. Tapi akibatnya, karena tidak melakukan kehendak Allah, Musa akhirnya tidak dibiarkan sampai ke tanah perjanjian. Bayangkan selama 40 tahun memimpin bangsa Israel, tidak dibiarkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu, hanya bisa melihat dari Gunung Nebo. Bukankah sebuah kesedihan yang sangat dalam? Walaupun Tuhan tidak menghukum dia untuk masuk neraka, tidak. Tapi yang mau saya bilang adalah, ketika kita mengejar kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, bukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah, hal-hal yang tidak diperintahkan Allah, bukan karena kita biji mata Allah atau Daud itu menjadi biji mata Allah. Alkitab katakan orang yang sesuai dengan kehendak Allah di zamannya, bukan berarti dia bebas membunuh, bebas berzina, bukan, nggak pernah itu. Dia memang melakukan, tetapi ketika ditegur dia minta ampun, kalau tidak hancur dia. Makanya Daud, bacalah, Mas, ambil rohmu daripadaku. Bagaimana Tuhan menekan dia, tulang-tulangnya dirasakan remuk, kebahagiaan, kekeringan, kegersangan ada dalam kehidupannya. Ya, kejar kehendak Allah dan lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang kelima dan terakhir, bagaimana kita membiarkan Allah berjuang bagi kita. Yang kelima, dengan meminta Allah menolong di dalam peperangan itu. Ya, kita sudah lihat bagaimana akhirnya mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Yosafat pada akhirnya mengalami kemenangan, dikatakan oleh Alkitab. Saya suka membaca kisah ini karena apa? Ada banyak ketika saya membaca ulang, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Bukankah firman Allah katakan selalu baru tiap pagi? Makanya saya suka membaca 2 Tawarik ini, karena ada banyak nilai-nilai kehidupan, standar kehidupan yang bisa kita raih. Sudah berapa kali saya membawa, walaupun dalam berbagai versi yang lain. Tapi oknum yang dibicarakan sama, yaitu Yosafat. Ada banyak firman itu berubah menjadi rema dalam kehidupan kita ketika kita menikmati persekutuan dengan firman. Jadi, bacalah firman Allah. Jangan pernah jenuh. Ada orang jenuh membaca firman Allah, bosan membaca firman Allah. Saya bersyukur dengan ya, tujuan saya seperti saya katakan, orang-orang bisa membaca dengan firman Allah supaya dewasa rohani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun kadangkala ada kendala-kendala, tetapi saya masih bersyukur masih bisa menyatakan hanya kepada orang pemirsa, ya. Kalau saya tidak tayang beberapa waktu, ada masih yang menanyakan kenapa tidak tayang, ya. Terima kasih buat perhatian Anda, atensi Anda. Ya. Tapi yang mau saya katakan, atensi Tuhan bagi kita itu jauh lebih penting. Bagaimana supaya atensi Tuhan kepada kita ketika saya menghadap kepada Kapolres dan saya menyatakan apa semua yang terjadi, langsung Kapolres perintahkan kepada Kanit karena Kasat pada waktu itu ada, dikatakan atensi ini. Wah, itu langsung putus itu.
apalagi raja di atas segala raja. Tuhan yang tidak akan pernah kalah dalam peperangan, yang tidak akan pernah kalah dalam pertempuran, yang selalu akan menang berapapun kekuatan. Saya pernah seringkali berkata, seluruh kekuatan neraka dan kekuatan setan bersatu untuk melawan orang-orang pilihannya, tidak akan mampu menang. Karena apa? Allah yang membela kita. Selama kita datang kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan membela kita. Pertempuran bukan milik kita, pertempuran itu milik Allah. Jadi kalau kita sedang mengalami pertempuran hari-hari ini atau peperangan rohani hari-hari ini dalam banyak hal, ya termasuk dalam mengatasi kesusahan kita ini, ada banyak orang yang melakukan apa yang jahat, penipuan, perampokan, pembunuhan, bahkan keluarganya sendiri dihabisi karena nggak sanggup. Masa kan begitu? Tapi banyak orang melakukan itu karena apa? Kurangnya iman. Kalau orang beriman, dia mengalahkan dunia ini, dia mengalahkan setan, dia mengalahkan godaan, dia mengalahkan tipu muslihat iblis. Iblis itu kan memang kuat, licik. Wah, kelicikannya itu sabar lagi. Manusia nggak sabar, si iblis aja sabar. Menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan orang-orang yang mau dihancurkan. Haleluya. Itu sebabnya saya mau katakan, dalam peperangan ini kita harus terus berlindung kepada Allah. Jangan keluar seperti kemarin saya katakan, jangan kita keluar dari cabang. Kalau kita keluar dari cabang itu, ranting-ranting keluar dari cabang tidak berbuah, tidak dapat berbuah apa, kering dan dibakar. Tapi kalau kita berada dalam Tuhan, apa saja yang diinginkan oleh hatimu, kata firman Allah, kalau if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu. Jadi, kalau kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam kita, mintalah apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan hari ini? Kemenangan. Lepas dari masalah. Lepas dari kesusahan. Lepas dari utang piutang. Ya. Dengan situasi yang yang begini ketat, susahnya, kita harus punya tanggung jawab ini dan itu, belum cicilan ini. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan apa? Aduh, pusing dah. Pining aku, kata Raja Minyak dari Sumatera. Halo, pasti tamu. Pining aku, pining. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Allah, tetapi mari kita terus dalam peperangan ini jangan pernah mengandalkan diri kita, tapi minta selalu pertolongan. Berlindunglah selalu di sayap kepaknya Allah, supaya kekuatannya terus kita nikmati dari tahta kasih karunia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang mengurapi kami, mengurapi para pemirsa, mereka yang menikmati firman Allah. Kami doakan supaya Tuhan menyatakan kebaikan, menyatakan kemuliaan bagi mereka. Dalam nama Yesus berkati firman-Mu. Dan tak lupa kami berdoa syafaat sebagaimana Engkau ajarkan, supaya kami bersafaat bagi pemerintah, bagi orang-orang kudus-Mu, bagi semua orang, supaya kami tetap dalam kedamaian, dalam keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami, presiden dan wakil presiden diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga pemerintah kami boleh Tuhan membawa masyarakat Indonesia kepada masyarakat adil dan makmur, lalu kemudian melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat mereka-mereka yang terlibat dalam penanganan bangsa ini, yaitu para menteri, para pejabat, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap gubernur di daerah masing-masing dapat memberikan dampak perkembangan yang begitu besar di dalam kepemimpinan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bangga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Ars Nasional, Engkau berkati
Sehingga Aras Nasional dapat menampilkan suara kenabiannya, menunjukkan keadilan dan kebenaran di bangsa ini. Terima kasih. Sehingga mereka-mereka yang ada di pusat sana, mereka betul-betul mau bersuara untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja ke Pantai Costa, diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang melayani dimanapun mereka melayani, di Ngarai kah, di lembah kah, di gunung kah, di hutan kah, di kota kah, di desa kah, di dusun kah, dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan biarlah penyertaan Allah, urapan Allah menyertai dan semua orang dengan berbagai profesi. Tuhan memberkati anak bangsa ini, diberkati oleh Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Terima kasih. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, baik yang sakit COVID, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Engkau menyembuhkan mereka, menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah Engkau dalam sakit COVID-mu dalam nama Yesus. Dan Tuhan, lalukan roh maut dari mereka, dan para dokter atau Satgas COVID-19, Tuhan pagari mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, Bapa, Engkau hadir kepada mereka. Selalu ada mujizat bagi mereka yang berharap bersandar kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada kesembuhan bagi mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih. Dan itu sebabnya kami berdoa bagi orang-orang sakit, tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, sembuhlah engkau. Sembuh dari benjolanmu, sembuh dari kankermu, sembuh dari butamu, sembuh dari stroke-mu, sembuh dari hepatitismu, sembuh dari ginjalmu, sembuh dari jantungmu, sembuh dari segala kelemahan-kelemahan tubuh dan fisik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang kerasukan setan dalam nama Yesus keluar. Yang kena guna-guna dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakit mereka, baik mereka yang di rumah, baik mereka yang di rumah sakit, di ICU dan lain sebagainya, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami dampak kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Saya akan berdoa, Bapa di surga, Tuhan melihat mereka, Tuhan menolong mereka, dan karena Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban-beban, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, sebab aku yang memelihara engkau. Dan itulah sebabnya Tuhan, di dalam kekhawatiran mereka, dalam ketakutan mereka seperti Yosafat, tetapi mereka datang kepadamu. Dan Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka, agar Engkau Allah menyatakan kuasa bagi mereka, agar Engkau Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau yang berkata, aku berkati usaha mereka sampai berlimpah-limpah. Itu harapan kami, sehingga orang terang-Mu hari-hari ini, di mana situasi yang tidak menyenangkan ini, Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolonglah, khususnya orang-orang percaya, Tuhan memberkati mereka secara berlimpah-limpah, dan umat semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doa kami kepadamu supaya terus Engkau meneguhkan, dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, angkat, taruh tanganmu di dada dan ikuti dosanya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahanku, dan sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan Yesus, kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saat ini ku percaya menjadi warga negara surga, telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, mengalami transformasi dari Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mereka terhimpit akan segala situasi dosa mereka terrantai, terikat, tapi mereka mau datang kepada Tuhan, mau berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bebaskan mereka, datang kepada mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan, mengalami perjumpaan dengan Engkau,
Akibat dari perjumpaan itu hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Sifatmu, apa yang kau kehendaki itulah yang dilakukan oleh mereka dalam nama sama seperti engkau Tuhan datang kepada Saulus mengubahnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti engkau memanggil para murid-murid mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan datang kepada mereka karena Tuhan sudah berfirman, aku datang bukan mencari orang benar tapi mencari orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi orang-orang muda kami tetap berdoa karena kami melihat banyaknya perkelahian, tawuran, perkelahian antar kampung yang dimotori oleh orang-orang muda. Tuhan, ini bukan cara Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kami berdoa supaya ada orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf yang betul-betul mempunyai semangat kehidupan mereka dari mulai kecil, remaja, sampai mereka terlatih, terdidik untuk menjadi pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasingkan dirinya untuk tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka yang melayani di kerajaan, mereka melakukan yang terbaik pada waktu itu, pada masa itu, karena Tuhan menyertai mereka, takut akan Tuhan menyertai mereka. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam bidang kerohanian ada seperti Samuel, Saulus, ada seperti Timotius dan lain sebagainya, para murid. Dan juga Tuhan Yesus ada pelaku-pelaku bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub. Mereka adalah orang-orang yang kau berkati secara ekonomi dan mereka menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah yang kami harapkan. Orang-orang kudusmu, orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami percaya kepadamu. Tuhan memakai mereka, Tuhan berkati. Dan kami berdoa bagi anak bangsa, pemuda-pemudi, biarkan engkau mengisi hari-hari mereka dengan kebenaran dan keadilan. Takut akan Tuhan, terus mengisi hari hidup mereka. Sehingga apabila mereka dipercayakan memimpin bangsa ini, mereka membawa bangsa ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan karena kebenaran dan keadilan yang mereka lakukan, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Sebelumnya saya mau menyampaikan kepada kita, apabila kita keluar rumah, mari saya menghimbau kita supaya mentaati prokes kesehatan 5M, supaya kita melakukan apa yang baik yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh negara ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, juga mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting yang mau saya katakan adalah berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan satu hati kita berdoa, kita satukan doa kita supaya badai COVID ini berlalu dari Indonesia pulih kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Dan saya juga mau katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan ingat. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan doa dan harapan saya,
Kita semua dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Kepada engkau pengedar narkoba, kepada engkau pengguna narkoba, bertobat. Dan saya mau katakan, jangan merusak bangsa ini dengan narkoba, tapi jadilah terang, jadilah berkat. Tuhan mampu melepaskan engkau dari segala terikan akan narkoba, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, menghancurkan rumah tanggamu, keluargamu, dan menghancurkan masa depan pekerjaan, menghancurkan bangsa dan negara ini. Say yes terhadap firman Allah atau Tuhan, dan katakan no kepada katakan no kepada narkoba, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Selamat bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa, semangat pagi, semangat hari Minggu ini, semangat Roh Kudus, semangat Allah senantiasa menyertai kita, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita mencerminkan tentang Dia. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati.